Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit aja waktu, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Al-Munafiqun ayat 10. Dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ia tidak mengatakan, kalau saya diberi kesempatan hidup lagi, maka saya akan melaksanakan umrah, atau saya akan melaksanakan sholat, atau melaksanakan puasa, atau yang lainnya. Mengapa justru ia mengatakan, saya akan bersedekah? Tidakkah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena ia telah melihat betapa besarnya pahala dan imbas baiknya setelah ia meninggal dunia dari amal sedekah itu. Oleh karena itu, perbanyaklah bersedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabatku, ada kisah menarik. Kisah ini dari Jogja. Sebut saja Bapak Usman, Bapak Haji Usman namanya. Beliau ini adalah pemilik salah satu usaha batik yang terkemuka di sana. Beliau dikenal atas kedermawanannya, dan saking dermawannya, seolah-olah harta itu tidak berharga baginya. Seakan-akan dunia telah begitu lewat saja, begitu hina di matanya. Ringan baginya membuka kotak tabungannya untuk membantu orang lain, gampang baginya merogoh kantong simpanannya untuk menyekolahkan anak-anak orang lain, dan seakan-akan tanpa beban dia mengeluarkan bantuan kemanapun dan kepada siapapun. Inilah sosok nyata orang yang menganggap dunia di tangannya dan akhirat di hatinya. Kemudian ada beberapa pengusaha muda yang bersemangat mendatangi beliau, ingin belajar dan bertanya-tanya kepada beliau. Si pengusaha muda ini bertanya, ajarkan kepada kami Pak Haji, kata pengusaha muda itu, bagaimana caranya agar kami ini bisa seperti Haji Usman, bisa berbisnis sehingga maju dan sukses, tidak cinta pada harta dan tidak sayang pada kekayaan, sehingga seperti Haji Usman bisa bersedekah terasa ringan, kata pengusaha muda itu. Lalu dijawab oleh Haji Usman, wah, Anda salah alamat. Sambil ketahuan jawab seperti itu Haji Usman, justru saya ini sangat sayang dan mencintai harta saya. Saya ini sangat mencintai aset-aset yang saya miliki. Dan saking cinta dan sayangnya saya, maka saya tidak rela meninggalkan harta saya di dunia ini. Saya akan membawanya, harta ini nanti mati bersama saya. Akan saya bawa ke kubur. Saya tidak mau berpisah dengan kekayaan saya ini. Maka untuk sementara ini harta saya titipkan dulu.
saya titipkan ke masjid, saya titipkan kepada anak-anak yatim, saya titipkan kepada fakir miskin, saya titipkan kepada pejuang fisabilillah, saya titipkan kepada yayasan Baitul Mal, saya titipkan kepada guru-guru ngaji, karyawan-karyawan yang rajin ibadah, saya titipkan kepada orang-orang yang melayani tamu Allah di masjid, marbot masjid. Saya titipkan pada saudara-saudara yang dan karyawan yang sedang dirawat sakit di rumah sakit dan seterusnya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, saya bersyukur masih ada orang-orang yang mau berkenan saya titipi. Saya senang sekali, alhamdulillah. Masih ada yang sudi dan mau diamanati. Saya berbahagia sekali. Pokoknya di akhirat nanti saya mau ambil lagi titipan-titipan saya ini. Saya sudah bekerja keras puluhan tahun, maka saya ingin kekayaan saya itu dapat saya nikmati berlipat-lipat di alam kubur dan akhirat nanti. Maka siapa bilang harta tidak dibawa mati? Harta itu akan dibawa mati, tapi ada caranya. Caranya jangan dibawa sendiri, minta tolong dibawakan oleh fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yayasan Baitul Mal dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita? Yaqulul abdu mali mali, innama lahu min malihi salatun, ma akala fa'afna, au labisa fa'abla, au a'ta faqatana, wa masiwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikul nas. Hamba berkata, harta-hartaku. Bukankah hartanya itu hanyalah 3? Yang ia makan, maka akan sirna. Yang ia pakai, maka akan usang. Tapi harta yang kamu sedekahkan akan menjadi tabungan kamu. Harta selain itu akan sirna dan diberi kepada orang-orang yang ia tinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa harta kamu yang sesungguhnya adalah seberapa banyak yang sudah kamu sedekahkan, seberapa banyak yang sudah kamu keluarkan di jalan Allah. Itulah hartamu yang akan kamu bawa mati, bukan harta yang kamu miliki saat ini. Karena harta yang kamu miliki saat ini itu bisa menjadi rebutan ahli warismu ketika kamu meninggal dunia nanti. Begitu luar biasa dan dahsyatnya efek dari sedekah itu, sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihidupkan lagi sebentar saja, dan ia akan bersedekah. Untuk itu tunggu apa lagi, saudaraku yang budiman? Bersedekahlah mulai saat ini. Jangan terlalu eman dengan hartamu untuk disedekahkan. Dan mari ajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda, untuk gemar bersedekah. Untuk itu marilah kita mohon pada Allah, semoga kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.